Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat soter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun, amin ya robbal alamin. Berjuang bab 5946 sampai bab 5950. Pada saat ini, Ye Chen sedang berlari sepanjang jalan, memimpin Paman Chang Seng menuju pegunungan. Keduanya sangat cepat, bahkan di perbukitan dengan pepohonan lebat dan medan bergelombang, mereka bisa berjalan secepat mungkin di tanah datar. Saat ini, Chang Sengbo telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menempel pada Ye Chen. Saat berlari, dia harus membuka matanya lebar-lebar dan berkonsentrasi untuk menghindari pepohonan dan bebatuan di sekitar kakinya, dan berlari sejauh 1 atau 2 kilometer. Seluruh orang sudah dalam keadaan panik. Namun, meskipun dia berusaha sekuat tenaga, Ye Chen selalu menjaga jarak yang stabil dan aman darinya. Jarak ini membuat Chang Sengbo sangat tertekan. Dia hanya bisa mengejar Ye Chen tetapi tidak bisa mengambil kesempatan untuk menyerang Ye Chen. Karena, apakah dia menggunakan pedang kayu yang diberikan oleh Master Inggris atau kayu sambaran petir yang dia beli dari Zhang Ermao untuk menyerang? Dia masih perlu berkonsentrasi untuk menjalankan energi spiritual dan mengaktifkan formasi. Jika dia terganggu sedikit pun, miliknya upaya sebelumnya mungkin sia-sia. Oleh karena itu, bertarung sambil berjalan mungkin saja dilakukan. Meski lebih sulit bertarung sambil berlari, namun bukan tidak mungkin. Tetapi jika Anda membayangkan diri Anda seperti ini, parkir di pegunungan seperti monyet, menggunakan seluruh energi Anda, dan pada saat yang sama berkonsentrasi menggunakan senjata ajaib untuk merapal mantra, ini akan sama sulitnya dengan mendaki ke langit bagi Chang Sengbo. Melihat Ye Chen berlari dengan liar ke pegunungan, Chang Sengbo tahu bahwa Ye Chen ingin membawanya ke tempat sepi dan kemudian melawannya sampai mati. Tetapi dia tidak punya pilihan lain saat ini dan hanya bisa mengejarnya sampai ke tempat itu. Akhir, Ye Chen langsung membawa Paman Chang Seng ke lembah tak berpenghuni yang jaraknya 3 atau 4 kilometer. Ini adalah tempat yang telah dia pilih untuk pertempuran yang menentukan sejak lama. Tempat itu sendiri jauh dari kota, dan tidak ada orang yang tinggal di sekitarnya. Sekalipun ada banyak pergerakan, pergerakannya akan tetap ada. Jangan khawatir akan menarik perhatian dari luar. Ketika Ye Chen bergegas ke tengah lembah, dia tiba-tiba berhenti, berbalik tiba-tiba, menatap Paman Chang Seng yang semakin dekat, dan berkata dengan suara dingin, "Kamu anjing tua memiliki kekuatan fisik yang bagus, baik, Paman." Chang Seng berdiri sekitar 20 meter dari Ye Chen, memandang wajah Ye Chen di bawah sinar bulan yang berbintik-bintik, dan berkata dengan senyuman garang, "Saya tidak pernah menyangka bahwa putra Ye Changying akan benar-benar tumbuh hanya dalam 2 tahun yang singkat. Anda telah menguasai energi spiritual dalam 10 tahun. Tampaknya Tuan Inggris benar dalam menebak bahwa orang tuamu yang berumur pendek memang menemukan rahasia keabadian saat itu." Ye Chen sedikit mengernyit dan bertanya, "Kamu bilang orang tuaku juga tahu tentang Reiki?" Paman Chang Seng tertegun. Lalu dia tertawa dan berkata, "Sepertinya orang tuamu meninggal terlalu dini, dan mereka tidak punya waktu untuk memberi tahu kalian banyak hal. Ketika mereka memasuki tanah keabadian dan mengambil rahasia keabadian, mereka pikir mereka bisa menyembunyikannya dari dunia luar. Tetapi mereka masih ditemukan oleh Tuan Inggris. Untungnya, saya membunuh mereka berdua lebih awal. Jika tidak,
jika mereka diberi waktu beberapa dekade lagi, mungkin bahkan Tuan Inggris bukanlah tandingan Ye Changying. Ye Chen tiba-tiba merasa ngeri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang tuanya juga berhubungan dengan energi spiritual. Kali ini, Paman Chang Seng menyeka cibiran dari sudut mulutnya dan berkata, "Hari ini benar-benar kebahagiaan ganda. Karena kamu telah menguasai energi spiritual, kamu pasti telah memperoleh rahasia keabadian yang ditinggalkan oleh orang tuamu. Jika kamu tidak ingin mati dalam kesakitan yang terlalu parah, kamu bisa serahkan cincin Lin Waner bersama dengan rahasia keabadian." Ye Chen menatap Paman Chang Seng dan bertanya, "Anjing tua, apa rahasia keabadian?" Paman Chang Seng berkata sambil tersenyum, "Nak, kamu masih di sini ketika kamu mati, berpura-pura bodoh. Apakah kamu pikir aku akan tertipu olehmu, Alice?" Ye Chen seperti pedang dan matanya seperti obor. Dia berkata kata demi kata, "Kamu akan mati di tanganku hari ini. Mengapa aku harus berpura-pura bodoh kepada orang yang harus mati? Sebaiknya aku memberitahumu, metode membunuhku tidak lebih berbelas kasih daripada milikmu. Jika kamu memberitahuku semua yang kamu tahu hari ini, aku mungkin bisa memberimu kesenangan yang menyenangkan." Chang Sengbo tiba-tiba teringat kata-kata yang secara tidak sadar diucapkan Ye Chen tadi. Jadi dia tampak bingung. Ditanyakan, "Karena kamu tidak tahu bahwa orang tuamu adalah mahir dalam Reiki. Dari mana Reikimu berasal? Siapa yang membawamu ke dalam Tao?" Ye Chen berkata dengan dingin. "Aku membawa diriku ke dalam Tao." Ye Chen berkata dengan ringan, "Kalau begitu kamu akan melihatnya hari ini." Setelah mengatakan itu, dia segera melambaikan pedang kayu, menanamkan energi spiritual ke dalamnya, dan menebas Ye Chen di udara. Dengan dingin, dia berkata dengan dingin, "Jangan begitu tahu cara lari, aku akan memotong kakimu dulu." Dalam sekejap, pedang tak kasat mata yang berputar keluar dari pedang kayu itu. Ye Chen dapat dengan jelas merasakan energi kuat yang terkandung di ujung pedang, seperti helikopter yang terbang dengan kecepatan tinggi yang tiba-tiba melontarkan baling-balingnya. Ye Chen tahu bahwa dia tidak mampu bertarung secara langsung dan kurang pengalaman. Jadi dia tidak berani mengendur sama sekali. Melihat ujung pedang yang berputar menghancurkan bahan kering dan memotong cabang dan daun yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, dia segera menemukan yang tepat, kesempatan dan berteriak dengan keras, "Kamu pikir hanya kamu yang bisa memotong?" Dalam sekejap mata, kedua kekuatan itu bertabrakan. Tiba-tiba, terdengar ledakan di udara di antara mereka berdua. Pepohonan dalam radius puluhan meter awalnya rimbun, namun sedetik berikutnya, semuanya hijau. Dedaunan bagaikan hujan deras, deras bagaikan hujan lebat. Dampaknya yang sangat besar bahkan membuat Ye Chen dan Chang Sengbo tidak bisa mengendalikan diri dan mundur beberapa langkah. Ekspresi Chang Sengbo tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Bahkan Yun Ruge, yang diam-diam mengamati dari kejauhan, terlalu terkejut untuk mengatakan apapun. Paman Chang Seng menatap Ye Chen tercengang dan berseru, Kamu sebenarnya masih memiliki senjata ajaib." Ye Chen mencibir, merentangkan telapak tangannya, memperlihatkan pedangnya yang menusuk jiwa, dan berkata dengan nada menghina, Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang layak memiliki senjata ajaib?" Chang Sengbo merasa sangat tertekan saat ini. Seperti kata pepatah,
Orang akan mati jika membandingkannya dengan orang lain, dan barang akan dibuang jika membandingkan barang. Sebelum dia datang ke Jinling, dia hanya memiliki satu senjata ajaib di tubuhnya, yang dipinjamkan kepadanya oleh guru Inggris untuk menjalankan misinya. Namun pemuda di hadapannya yang berusia kurang dari 30 tahun ini tidak hanya menguasai energi spiritual dalam 20 tahun terakhir ini, namun juga memiliki senjata sakti yang tidak kalah dengan pedang kayu di tangannya. Merasa sangat tidak bahagia, keseimbangan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya dan berkata, "Nak, bahkan ayahmu yang berumur pendek tidak memiliki senjata ajaib yang begitu kuat. Di mana kamu mendapatkannya?" Ye Chen berkata dengan dingin, "Aku bilang aku membuatnya sendiri. Apakah kamu percaya?" Chang Sengbo merasa IQ-nya telah dihina, dan mengertakkan gigi dan berkata, "Bahkan Tuan Ying pun tidak dapat melakukannya untuk menyempurnakan senjata ajaib. Apalagi Anda hanyalah seorang pencuri kecil, karena Anda tidak mengatakan yang sebenarnya. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Setelah itu, Chang Sengbo menjentikkan pergelangan tangannya, dan kedua ujung pedang itu melesat ke arah Ye Chen lagi. Kali ini, kedua ujung pedang itu seperti dua bumerang berbentuk busur, satu di sebelah kiri, dan yang lainnya di kanan untuk menggandakan tim Ye Chen. Ye Chen tidak menunggu kedua ujung pedang mendekat, dan segera menggunakan pedang penusuk jiwa, dan tiba-tiba melancarkan 3 pukulan berturut-turut ke kiri, kanan dan kanan di depan. Pada saat yang sama, energi spiritual mengalir ke kakinya, dan dia mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, dan tubuhnya diarahkan ke arah Chang Seng di depannya. Bo berlari menjauh. Chang Sengbo awalnya berpikir bahwa jika dua pedang mengenai Ye Chen, bahkan jika mereka tidak dapat membunuhnya, mereka pasti akan melukainya dengan parah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dua pedang Ye Chen berturut-turut akan ditandingi oleh dua pedangnya sendiri lagi. Bagian depan bertabrakan. Dua suara seperti guntur terdengar, dan daun-daun berguguran yang tak terhitung jumlahnya di tanah langsung terguncang dan terbang ke seluruh langit. Pada saat ini, Chang Sengbo merasakan kekuatan yang sangat cepat dan kuat datang langsung ke pintunya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Chen tidak hanya menghantam 2 gelombang kuat pada saat itu, tetapi 3. Dan jalan ketiga ini datang langsung kepadaku. Chang Sengbo dengan cepat mundur dengan panik. Pada saat yang sama, dia memindahkan energi spiritualnya ke lengannya dan menahan lengannya di depannya, bersiap untuk melawan kekuatan ini. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, tidak akan ada masalah untuk menahan serangan dari lawan. Tetapi ketika dia memblokir lengannya di depannya dan menyambut pedang penusuk jiwa itu, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Ye kekuatan dan kekuatan senjata ajaib Ye Chen. Dia baru saja mendengar ledakan, dan kekuatan besar tiba-tiba menghantam lengannya. Rasanya seperti kereta bermuatan berat menabraknya dengan kecepatan yang sangat cepat. Energi spiritual yang terkumpul di lengan Chang Sengbo hampir hancur seluruhnya oleh kekuatan besar ini dalam sekejap. Dan ada rasa sakit yang menusuk di lengannya, seolah-olah patah, dan itu belum berakhir. Dampak yang sangat besar menyebabkan tubuh Chang Sengbo mundur puluhan meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Chang Sengbo yang baru saja berdiri teguh, sedetik berikutnya memuntahkan seteguk darah. Kedua lengannya hampir pingsan, seluruh dadanya hampir hancur.
dan ia menderita luka dalam yang cukup parah. Tapi Paman Chang Seng tidak dapat membayangkan bahwa saat dia berdiri diam, Ye Chen bergegas ke depannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia terkejut dan berusaha melawan dengan seluruh kekuatannya ketika dia merasakan Ye Chen tiba-tiba menggerakkan lengannya ke arahnya, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia menamparkan wajahnya dengan keras. Faktanya, Ye Chen bisa saja langsung menyerang wajahnya dengan pedang yang menusuk jiwa saat dia bergegas. Jika dia tidak bisa memblokirnya, topi Tianling akan dibelah. Jika dia bisa memblokirnya, setengahnya akan hilang untuk dihapus hidup. Namun, Ye Chen masih melepaskan kesempatan bagus ini untuk menimbulkan kerusakan serius pada Paman Chang Seng. Dia belum menginginkan nyawa Paman Chang Seng. Pertama, dia masih perlu menanyakan pertanyaan yang ingin dia ketahui dari mulut Paman Chang Seng. Kedua, dia tidak ingin Paman Chang Seng mati begitu saja. Bagaimana Paman Chang Seng bisa membayangkan bahwa ketika Ye Chen bergegas ke depannya, dia tiba-tiba mengubah gaya bertarungnya, dan alih-alih menggunakan mantra atau senjata sihir, dia menamparkan wajahnya dengan kuat. Poin kuncinya adalah Ye Chen menamparnya dengan seluruh kekuatannya. Tamparan penuh energi spiritual ini begitu kuat sehingga dia terlempar ke udara 3 kali sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Paman Chang Seng meratap kesakitan, menutupi wajahnya dengan paksa dan bangkit. Hatinya sudah sangat marah. Dalam 100 tahun terakhir, kapan dia ditampar oleh orang lain, tamparan di wajah Ye Chen lebih menyakitinya daripada membunuhnya. Dia mengertakkan gigi dan menunjuk ke arah Ye Chen, batuk darah sambil bertanya, "Kamu, kamu baru berusia 20-an, bagaimana mungkin, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu?" Saat dia berbicara, dia diam-diam memegang kayu sambaran petir di tangannya. Dia memaksakan auranya ke dalamnya, berharap memberi Ye Chen pukulan fatal. Dari segi kekuatan saja, kekuatan Thunder Strike Wood untuk memanggil guntur jauh lebih kuat dari pedang kayu yang diberikan kepadanya oleh Tuan Inggris. Chang Sengbo menggunakan pedang kayu untuk menyerang Ye Chen satu demi satu tetapi gagal. Menurutnya, kemungkinan besar bilah yang dilepaskan oleh pedang kayu tersebut dapat dirasakan oleh lawan. Dalam hal ini, serangan tersebut tidak akan mampu menyebabkan pukulan mendadak pada lawan. Tapi guntur yang dipanggil oleh pohon sambaran petir berbeda. Guntur turun tiba-tiba hari itu, sehingga pihak lain tidak punya kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Selama petir menyambar Ye Chen, separuh nyawa Ye Chen akan diambil. Ye Chen sudah lama memperhatikan gerakan kecilnya, tetapi kali ini dia dengan sengaja berpura-pura tidak melihatnya, dan berkata dengan wajah sinis, "Sejujurnya, meskipun saya sudah berusia 28 tahun, saya belum menghabiskan cukup uang waktu berlatih energi spiritual, kurang dari 2 tahun. Paman Chang Seng terkejut dan berseru, "Apa kurang dari 2 tahun?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu benar, saya ingin tahu sudah berapa tahun Anda berlatih?" Paman Chang Seng mengertakkan gigi. "Sudah lebih dari 100 tahun sejak saya mulai berkultivasi Taoisme." "Wah, kamu pasti memiliki rahasia besar yang tersembunyi di tubuhmu. Serahkan dengan patuh dan aku akan mengampuni hidupmu. Jika tidak," Ye Chen bertanya, "kalau tidak, bagaimana jika tidak? Masih bisakah kamu memukulku dengan petir?"
Chang Sengbo merasa bahwa formasi di kayu sambaran petir telah selesai, jadi dia tertawa galak, melihat ke arah langit dan berteriak, "Nak, kamu benar-benar menebaknya dengan benar, Guntur. Ayo, bersambung."